Setiap detik dalam hidup kita adalah anugerah. Dari terbitnya matahari, udara yang kita hirup, hingga kesempatan untuk kembali membuka mata di pagi hari, semua itu adalah karunia yang seringkali luput kita sadari. Sayangnya, manusia cenderung lebih mudah mengingat apa yang hilang daripada mensyukuri apa yang masih ada. Disinilah keindahan sebuah kalimat sederhana namun penuh makna. Alhamdulillah. Ucapan ini bukan sekadar kata, melainkan ungkapan syukur yang mampu menenangkan jiwa, menguatkan hati, dan mendekatkan kita pada Sang Pencipta. Mari kita renungkan bersama, ada setidaknya 5 alasan mengapa kita seharusnya menjadikan Alhamdulillah sebagai kalimat yang terucap setiap hari. 1. Mengingatkan bahwa semua datang dari Allah. Setiap kali kita mengucapkan Alhamdulillah, sesungguhnya kita sedang meneguhkan sebuah keyakinan bahwa tidak ada satupun nikmat di dunia ini yang hadir tanpa izin Allah. Kalimat ini sederhana, tetapi maknanya begitu luas, menyentuh hati, mengguncang kesadaran, dan melembutkan jiwa. Manusia sering terjebak dalam rasa kepemilikan. Kita merasa bahwa rezeki yang ada di tangan adalah hasil kerja keras, jabatan yang kita raih adalah buah perjuangan, kesehatan yang kita miliki adalah hasil pola hidup yang dijaga, dan keberhasilan hidup adalah konsekuensi dari usaha tanpa henti. Namun, jika direnungkan dengan jujur, semua itu tidak akan pernah terjadi jika Allah tidak mengizinkan. Tanpa Allah memberi kekuatan, akal, kesehatan, kesempatan, bahkan sekadar kemampuan untuk bangun dari tidur di pagi hari, kita tidak mungkin bisa melakukan apa-apa. Alhamdulillah, hadir sebagai pengingat agar hati tidak tertipu oleh rasa sombong. Ia membisikkan ke dalam jiwa, "Wahai hamba, janganlah engkau merasa memiliki, karena semua hanyalah titipan. Janganlah engkau merasa berkuasa, karena semua adalah pemberian." Lihatlah bagaimana nikmat Allah bekerja dalam hidup kita. Sejak kita membuka mata, udara telah tersedia untuk dihirup, jantung berdetak tanpa kita perintah, darah mengalir membawa kehidupan, dan bumi menyediakan segala kebutuhan. Tidak ada satupun yang bisa kita ciptakan sendiri. Kita tidak bisa menciptakan setetes air, tidak mampu mendesain sehelai rambut, bahkan tidak bisa menahan detak jantung kita agar tetap berdetak tanpa izin Allah. Semuanya adalah bukti nyata bahwa hidup kita bergantung penuh kepadanya. Ucapan Alhamdulillah menjadikan kita sadar bahwa bahkan hal-hal yang kita anggap kecil adalah karunia besar. Bayangkan jika mata kita tidak bisa melihat cahaya, berapa banyak yang harus kita bayar untuk menebus penglihatan itu? Bayangkan jika lidah kita tidak bisa merasakan rasa. Berapa mahal harga sebuah kenikmatan sederhana seperti manisnya buah atau segarnya air? Bayangkan pula jika Allah tidak memberi kita tidur. Mampukah tubuh ini bertahan menghadapi hari demi hari? Dengan Alhamdulillah, kita belajar menundukkan hati. Kita tidak lagi memandang hidup hanya dari apa yang belum kita miliki, melainkan dari apa yang sudah Allah titipkan. Kita tidak lagi mudah mengeluh, karena sadar bahwa setiap tarikan napas saja adalah alasan untuk bersyukur. Bahkan ketika ujian datang, ucapan Alhamdulillah membuat kita percaya bahwa di balik kesulitan, ada hikmah yang Allah sembunyikan. Pada akhirnya, kalimat ini adalah jembatan untuk mendekat kepada Allah. Ia bukan hanya ucapan di lisan, tetapi pengakuan dalam hati dan penghayatan dalam jiwa. Setiap kali lidah mengucapkan Alhamdulillah, hati kita kembali diingatkan bahwa kita hanyalah hamba yang lemah, dan semua yang ada di dunia ini hanyalah cerminan kasih sayang Allah yang tiada batas. 2. Menjadikan hati lebih lapang. Salah satu rahasia terbesar dari kalimat Alhamdulillah adalah kemampuannya melapangkan hati. Di dunia ini, tidak ada satu manusia pun yang luput dari masalah. Ada yang diuji dengan rezeki sempit,
Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan, bahkan ada yang diuji justru dengan berlimpahnya nikmat. Semua ujian itu terkadang membuat hati terasa sesak, pikiran kalut, dan langkah menjadi berat. Namun, di saat itulah, Alhamdulillah hadir sebagai penyejuk jiwa, mengucapkan Alhamdulillah ketika senang itu mudah. Tetapi mengucapkannya ketika sulit itulah tanda kedewasaan iman. Saat hati terbiasa bersyukur, kita belajar menerima bahwa hidup ini bukan hanya tentang keinginan, melainkan tentang apa yang Allah tahu terbaik untuk kita. Mungkin kita tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan, tapi selalu ada sesuatu yang kita butuhkan diberikan oleh Allah, meski kadang tidak kita sadari. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan. Awalnya ia merasa hancur, seolah dunia runtuh di hadapannya. Namun, dengan ucapan, Alhamdulillah, ia belajar melihat dari sisi lain, bahwa mungkin Allah sedang membukakan pintu rezeki baru yang lebih luas, atau sedang menjaganya dari keburukan yang tidak ia ketahui. Hati yang bersyukur akan lebih lapang menerima kenyataan, karena ia percaya bahwa setiap kejadian bukan tanpa tujuan. Alhamdulillah, mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang masih ada, bukan larut dalam apa yang hilang. Seorang yang sakit mungkin kehilangan sebagian kenikmatan hidup, tetapi dengan syukur ia akan menyadari masih ada banyak nikmat lain, kesempatan bernafas, kasih sayang keluarga, doa dari orang-orang tercinta, dan yang terpenting, kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Ketika hati dipenuhi syukur, keluh kesah perlahan memudar. Masalah memang tetap ada, tetapi kita tidak lagi memandangnya dengan beban, melainkan dengan kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita. Inilah yang menjadikan hati lapang, keyakinan bahwa setiap detik hidup berada dalam genggaman kasih sayang Allah. Alhamdulillah, bukan hanya ucapan, melainkan terapi jiwa. Ia menghapus resah, menenangkan pikiran, dan memberikan ruang bagi hati untuk bernapas. Seolah ia berkata, "Tenanglah wahai hati, semua ini sudah diatur oleh Rob MU dengan sebaik-baiknya." Maka, jika kita ingin hati yang lebih damai, langkah yang lebih ringan, dan hidup yang lebih tenang, biasakanlah mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Karena dengan syukur, beban terasa lebih ringan, ujian menjadi pelajaran, dan hidup terasa lebih bermakna. 3. Menarik lebih banyak keberkahan. Allah telah berjanji dalam Al-Quran, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim 7. Janji ini bukan sekadar kata, melainkan kepastian dari Rob yang Maha Pemurah. Maka, setiap kali kita mengucapkan Alhamdulillah, sesungguhnya kita sedang mengetuk pintu keberkahan agar terbuka lebih luas dalam hidup kita. Keberkahan bukan hanya soal banyaknya harta atau melimpahnya rezeki, melainkan tentang kebaikan yang menyertai setiap nikmat. Ada orang yang memiliki banyak harta, namun tidak merasakan tenang, selalu gelisah, dan tak pernah merasa cukup. Ada pula orang yang rezekinya sederhana, namun hidupnya terasa lapang, keluarganya harmonis, dan hatinya penuh syukur. Itulah keberkahan, sebuah rasa cukup, tenteram, dan damai yang Allah titipkan kepada hati orang-orang yang pandai bersyukur. Ucapan Alhamdulillah bagaikan magnet yang menarik lebih banyak nikmat datang menghampiri. Saat kita menghargai yang kecil, Allah akan percayakan yang lebih besar. Saat kita syukuri yang sederhana, Allah akan tambahkan sesuatu yang lebih indah. Inilah hukum spiritual yang tidak pernah meleset. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Siapa yang kufur akan kehilangan keberkahan dari apa yang dimilikinya. Perhatikanlah kehidupan sehari-hari. Orang yang terbiasa mengeluh, meski diberikan banyak hal, tetap merasa kurang. Tetapi orang yang terbiasa mengucapkan Alhamdulillah,
meski hanya mendapatkan sedikit, selalu merasa cukup. Dari rasa cukup inilah tumbuh kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan harta sebesar apapun. Selain itu, alhamdulillah, juga membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betapa banyak kisah orang yang hidupnya berubah setelah membiasakan diri bersyukur. Mereka menemukan jalan yang sebelumnya tertutup, mendapatkan pertolongan saat merasa buntu, atau tiba-tiba memperoleh kemudahan di saat kesulitan. Semua itu karena Allah menepati janjinya kepada hamba yang tahu berterima kasih. Alhamdulillah bukan hanya kalimat syukur, tetapi juga doa agar keberkahan terus mengalir. Setiap kali lidah mengucapkannya dengan tulus, sesungguhnya kita sedang memohon agar Allah menjaga nikmat yang ada, menambah yang kurang, dan melimpahkan kebaikan yang lebih besar. Maka, biasakanlah hati untuk tidak sekadar mengucapkan Alhamdulillah di lisan, tetapi juga menghayati maknanya. Dengan begitu, kita bukan hanya mendapatkan nikmat yang tampak, tetapi juga keberkahan yang menyelubungi hidup kita. Karena sejatinya, keberkahanlah yang membuat hidup terasa indah, rezeki terasa cukup, dan hati selalu damai. 4. Menjadi obat dari keluh kesah. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mudah mengeluh. Ketika diberi nikmat, sering lupa bersyukur. Namun ketika diuji dengan sedikit kesulitan, keluhan cepat sekali meluncur dari lisan. Seolah-olah hidup ini hanya berisi kekurangan. Padahal jika dihitung-hitung, nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ujian yang kita rasakan. Disinilah, alhamdulillah, hadir sebagai obat mujarab bagi hati yang suka mengeluh. Kalimat ini membimbing kita untuk melihat hidup dari sisi yang lebih terang. Ia mengajarkan bahwa di balik setiap kesulitan, masih ada begitu banyak hal yang patut disyukuri. Bayangkan seseorang yang terjebak dalam hujan deras. Ia bisa saja mengeluh karena basah kuyup, tetapi dengan mengucapkan Alhamdulillah, ia menyadari bahwa hujan adalah rahmat Allah yang menumbuhkan tanaman, menghidupkan bumi, dan memberi rezeki. Bayangkan pula seseorang yang kehilangan satu kesempatan besar dalam hidupnya. Jika ia memilih mengeluh, hatinya akan semakin sempit. Namun, dengan ucapan Alhamdulillah, ia akan percaya bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, bahkan mungkin jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Setiap kali lidah mengucapkan Alhamdulillah, hati perlahan belajar untuk tenang. Keluh kesah yang tadinya menumpuk, mulai mencair dan berganti dengan kesadaran bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Kalimat ini seakan menjadi cahaya yang menerangi lorong gelap kehidupan, mengingatkan bahwa meski sulit, kita masih memiliki banyak alasan untuk bersyukur. Mengeluh hanya membuat hidup terasa semakin berat, sedangkan bersyukur membuat hidup terasa lebih ringan. Itulah rahasia Alhamdulillah. Ia melatih kita untuk menghargai hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Tubuh yang masih bisa bergerak, keluarga yang masih peduli, sahabat yang setia mendukung, bahkan sekadar kesempatan untuk bangun pagi dan melihat matahari terbit. Keluhan menutup mata terhadap nikmat, sementara syukur membuka mata untuk melihat betapa luas kasih sayang Allah. Maka, jika hati terasa sesak, ucapkanlah Alhamdulillah. Jika dada terasa sempit oleh beban masalah, ulangilah Alhamdulillah. Karena kalimat ini bukan hanya syukur, tetapi juga doa yang menumbuhkan harapan dan menenangkan jiwa. Alhamdulillah adalah obat terbaik bagi hati yang gelisah, lisan yang berat, dan jiwa yang rapuh. Dengan membiasakannya, kita tidak hanya menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga melatih diri untuk selalu melihat kebaikan Allah di balik segala hal. 5. Menghadirkan ketenangan jiwa. Pada akhirnya, tujuan terbesar dari mengucapkan Alhamdulillah adalah menghadirkan ketenangan dalam jiwa. Hidup di dunia ini penuh dengan dinamika. Ada senyum,
ada air mata, ada tawa, ada luka, ada keberhasilan, ada pula kegagalan. Semua itu silih berganti, seakan menjadi warna-warni perjalanan hidup. Namun, hati manusia seringkali tidak siap menghadapinya. Kadang ia gelisah, cemas, takut, atau bahkan merasa kosong. Disinilah, Alhamdulillah, bekerja sebagai penyeimbang. Setiap kali ia terucap, hati seakan diajak untuk berdamai dengan takdir Allah. Ia mengajarkan kita untuk menerima dengan ridha, tanpa memberontak. Ia mengajarkan kita untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik nikmat maupun ujian, semua ada dalam rencana Allah yang sempurna. Ketenangan jiwa lahir ketika kita mampu melihat hidup sebagai anugerah, bukan beban. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita menyadari bahwa Allah selalu bersama kita, menjaga, menguatkan, dan memberi yang terbaik, bahkan ketika kita tidak memahaminya. Ucapan ini menenangkan hati seperti air yang meredakan api, menyejukkan dada yang panas oleh resah, dan menguatkan langkah yang nyaris goyah. Bayangkan seseorang yang sedang menghadapi masalah besar, namun tetap mengucapkan Alhamdulillah. Ia mungkin tidak langsung menemukan jalan keluar, tetapi hatinya akan terasa lebih tenang. Karena ia tahu, Allah tidak akan membiarkan hambanya berjalan sendirian. Dari ketenangan inilah lahir kekuatan untuk tetap sabar, tetap ikhlas, dan tetap optimis. Alhamdulillah, bukan sekadar kata, melainkan zikir yang membawa cahaya. Cahaya itu menuntun kita melewati gelapnya kesulitan, hingga kita tiba pada titik di mana hati benar-benar damai. Inilah yang dicari semua manusia. Ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dicapai dengan jabatan, dan tidak bisa digenggam dengan kuasa, tetapi hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang penuh syukur. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan keluhan, dan terlalu indah untuk dilewati tanpa rasa syukur. 5 alasan di atas hanyalah sebagian kecil dari betapa dahsyatnya kekuatan kalimat Alhamdulillah. Ia mengingatkan kita bahwa semua datang dari Allah, melapangkan hati, mendatangkan keberkahan, menjadi obat dari keluh kesah, hingga menghadirkan ketenangan jiwa. Maka jangan biarkan sehari pun berlalu tanpa kalimat ini. Jadikanlah Alhamdulillah sebagai nafas dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, baik saat lapang maupun sempit. Karena dengan syukur, kita tidak hanya menjaga nikmat, tetapi juga mengundang rahmat dan ketenangan yang Allah limpahkan tanpa batas. Ucapkanlah Alhamdulillah hari ini, besok, dan seterusnya. Biarkan ia menjadi pelita dalam hidupmu, penenang dalam jiwamu, dan kunci kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.